Ngapain gua ikut acara yang di lapangan bawah? Daripada diskusi akar masalah soal anak-anak STM sama sekolah gua yang kemarin, mending langsung gua datengin aja anak-anak STM-nya. Jadi gua bisa langsung tahu alasan sesungguhnya mereka cari ribut di sekolah gua itu apa. Thanks banget ya Han, udah mau langsung datang ke sini setelah gua telepon. Tadinya gua mau telepon Kalinda, tapi gua belum punya nomornya. Waduh, kacau lu nyet. Masa nomor pacar sendiri masih belum punya sih? Nanti lu mintain nomor dia lah. Emangnya lu nggak mau teleponan sama ayang bebek pas di rumah? Bisa aja lu kampret. Udah, mending kita fokus ke masalah utamanya sekarang. Lu tahu kenapa dia bisa pingsan? Kagak tahu gua. Tadinya tuh gua cuman pengen basahin rambut aja di toilet. Malah nemu dia tergeletak di depan toilet duluan. Begitu ya? Itu lu nemu dia di toilet daerah mana? Toilet deket arah mau ke kantin. Aduh, yang itu ya. Malah kagak ada CCTV di sana pula. Udahlah, kelamaan nunggu dia bangun. Mending gua pakai cara ini aja biar cepet. Ini mama ngapain? Ya, Eh, Anjir, beneran langsung sadar dong. bejir, barusan apaan itu? Aduh, ini apa lagi sih? Udah napa? Udah cukup gua dilukain bejir. tadi itu lu pingsan. Dan yang bawa lu ke sini itu gua. Gak usah bohong lo. Badan lu aja kecil. Mana mungkin bisa ngangkat gua? Apa lu bilang barusan? Udah kenapa sih lu berdua ah? Kayak pada masih bocah aja. Bosen gue liatnya. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Walau dulu kalian lawan, sekarang jadilah kawan. Gue yakin pasti bakal jadi mantep nyet. Ya di mana-mana tuh kalau baikan yang lebih muda dulu yang minta maaf lah. Tai. Dari pertama kali kita ketemu yang ngajak gua ribut duluan itu selalu Kenapa jadi gua yang harus minta maaf dah? Ya iya sih gua duluan yang mulai. Tapi tetap aja. Harusnya elu yang lebih muda lah. Gak pernah diajarin sopan santun sama yang lebih tua ya lu. Anak bangsat. Gua udah capek-capek ngangkat lu ke sini terus gini balasan lu sama gua, hah? Sumpah nyesel banget deh gua udah nolongin lu. Harusnya tadi tuh gua biarin aja badan lu tergeletak di depan toilet. Mampus dah lu di sana. Kalau perlu, sekalian gue injek-injek dulu tuh badan tuh biar makin mampus. Tuh kan. Udah bisa kelihatan kan? Yang hatinya beneran jahat di sini itu siapa? Woi, udah ah. Buset dah, kagak bisa akur banget ini berdua dah. Pres udah napa? Gue juga masih kesel sama si Alvaro. Tapi gue nggak kayak lu, dikit-dikit berantem terus sama dia. Lah, lu kayak belum tahu karakter gue aja. Gue ini orang cepet emosian. Malah harus ketemu sama orang bangsat kayak dia satu ini. Kesian. Masih muda tapi suka emosian. Udah pendek, emosian pula. Jadinya lu malah kelihatan kocak banget, Res. Tuh kan, belum puas itu dia kalau belum ngejek gue ah. Hey. Lu udah kenapa sih, Far? Nia, padahal tuh lu yang paling tua. Dewasa dikit lah. Ngadepin sikapnya Reza kenapa? Udah biarin aja Han. Itu emang bocahnya aja yang begitu. Dikit-dikit emosi, apa-apa emosi. Gue bernafas doang aja itu dia pasti langsung emosi. Emang kagak suka sama gue aja itu dia. Lu baru sadar itu sekarang. Udah deh gini aja. Ini kan lu udah bangun. Coba lu ingat-ingat. Awal mula lu bisa pingsan itu gimana? Sama kenapa lu nggak hadir tadi siang pas acara di lapangan bawah? Udahlah, ngapain kita bertiga so deket kayak begini? Alasan gue pingsan, itu bukan urusan elu. Jadi nggak usah lu sok peduli. Karena seinget gue, kita berdua udah nggak temenan. Gue nggak butuh dikhawatirin sama lu. Gue nggak suka cara lu jawab pertanyaan dia. Seenggaknya bersyukur dikit dia masih peduli sama lu. Orang luar nggak ada hak buat ikut campur. Udah cukup. Seenggaknya bisa lu kasih tahu kenapa lu nggak hadir di acara lapangan bawah siang tadi nggak? Alasan gue enggak hadir di acara lapangan bawah adalah karena gue pergi untuk datengin anak-anak STM yang kemarin. Apa? Ngapain lu kesana?
Gua tahu apa masalah kenapa mereka serang sekolah kita kemarin. Dan sekarang, gua udah tahu penyebabnya apa dan pelakunya siapa. Jadi, geng siapa yang nyari ribut sama mereka duluan? Tunggu, dari mana lu tahu ada geng dari sekolah kita yang nyari ribut sama mereka duluan? Temen gua yang diculik kemarin sempat bilang ke gua kalau dia dikasih tahu itu saat dia diculik di mobil. Jadi siapa geng yang nyari ribut sama mereka? Gua enggak mau kasih tahu. Eh, enggak. Maksud lo ngomong gitu apa, hah? Gua bilang enggak, ya enggak. Dari awal, niat gua cari tahu informasi itu bukan buat lu. Dan juga bukan buat teman-teman lu yang diserang kemarin. Terus buat apa lu capek-capek datengin anak-anak STM itu? Kalau sekarang informasinya nggak lu jadiin apa-apa. Lu bisa lapor ke Capsek soal geng siapa yang nyari ribut sama anak-anak STM itu. Biar mereka dapat hukuman yang sesuai sama perbuatan mereka. Pertanyaannya, guanya mau lapor enggak? Bangsat, lu ini ada di sisi yang mana sih? Giliran kemarin kita berantem yang jelas-jelas itu karena lu manas-manasin gue, akhirnya gue dipanggil Capsek. Sekarang yang jelas-jelas ada satu geng nyari ribut sama anak sekolah lain tanpa alasan yang jelas, lu nggak mau lapor ke bapak lu. Pilih kasih banget ya lu najis. Lah, emang pada dasarnya gua pengen jahat ke lu seorang aja, Res. Kenapa lu masih belum ngerti-ngerti konsepnya sih? Apa otak lu setolol itu ya? Heran gua, tolol kok dipelihara. Ingat Kak Limba, Res. Jangan sekalipun lu berharap gua akan terima lu pacaran sama adik gua. Sampai kapanpun, gua akan ngelarang adik gua buat deket-deket sama lu. Lihat aja, cepat atau lambat, gua akan rusak hubungan kalian berdua. Dan kayaknya lu sendiri emang enggak takut sama ancaman gua. Oke, kalau cara main lu begitu, kita lihat besok apa yang akan terjadi sama lu bersama video yang gue punya tentang lu. Gua dengan gampang juga bisa bohong ke bapak gua bahwa lu maksa Linda buat pacaran sama lu. Bangsat, maksud lu ngomong begitu apa sih anjing? Padahal gua udah jelas banget dari awal masih tahu lu bahwa jangan main-main sama gua. Asal lu tahu, gua lebih licik dari yang lu kira. Intinya, gua itu nggak tolol. Ini udah bukan licik lagi bangsat. Lu emang dasarnya jahat aja. Emang, gimana rasanya dijahatin sama gua? Gak enak ya? Makanya, rasain. Lu sekali lagi ngebacot, gua hantam lu di sini. Kampret. Lu nggak seharusnya ngebela nih Cebol. Kalau lu sampai bantuin dia, gua bakal... Bakal apa? Gua nggak takut sama lu. Dan gua nggak bakal diem aja habis lu ancam Reza. Kalau lu emang mau baku hantam, jauh dari sini. Gua ladenin lu. Lihat aja, Res. Besok, lu gua buat dikeluarin dari sekolah ini. Mampus tuh. Cih, sakit tuh orang. Han, gua nggak tahu kalau selama ini lu bisa. Res, besok gua nggak bisa hadir ke sekolah. Kenapa? Tapi tenang aja, gua bisa jamin besok lu nggak bakal kenapa-kenapa. Intinya, lu cuma perlu datang ke sekolah kayak biasa aja besok. Maksudnya, emang lu punya rencana apa? Tapi kenapa lu nggak bisa masuk besok? Gua ada urusan keluarga besok. Makanya gua nggak bisa hadir. Udahlah, percaya aja sama gua. Walau kita belum temenan lama, tapi jujur, gua bisa lihat kalau lu itu orangnya sebenarnya baik, Res. Dan soal yang pohon barusan, lain kali aja ya, gue cerita-ceritanya. Sumpah, Alvaro harus nyesel banget nggak temenan sama lu lagi, Han.
Kok ada ya orang sebaik lu? Ini biasa aja kok, Nyet. Ya udah ya, gua balik dulu. Dan semangat buat besok ya, Nyet. Percayakan aja sama rencana gua. Makasih banyak ya, Han. Hati-hati di jalan. Gua kesel banget sama mukanya yang ketengiran itu. Udah pendek, banyak gaya, dan entah kenapa, banyak orang yang kagum sama dia. Ditambah lagi, dia pernah kalahin gua. Awas aja, gua nggak terima kalah dari cowok pendek kayak dia. Faro, Linda, kenapa kalian masih belum tidur? Papa udah pulang. Iya sayang. Aku ambilin minum ya buat papa. Oh iya, boleh sayang? Kita berdua nunggu papa pulang. Cuman si Aldo udah tidur di kamarnya. Iya nggak apa-apa. Kesian kalau dia ikut nunggu di ruang tamu. Tapi makasih ya, udah nungguin papa pulang dari luar kota. Pah, Alvaro mau ngomong sesuatu. Kenapa lagi, Far? Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Pah, Linda sama aku habis diancam sama seseorang. Apa? Sama siapa? Kakak apa-apaan sih? Udah Lin, aku tahu kamu takut buat cerita sama papa. Tapi kita nggak bisa diginin terus sama dia. Dia siapa? Linda, apa yang dimaksud Alvaro? Jangan dengerin aku taruh. Linda sama aku diancam oleh Reza, Pak. Dia maksa Linda buat pacaran sama dia. Karena kalau enggak, nanti anggota badan aku yang lain bakal dipatahin lagi sama dia. Aku enggak tega, Pak. Linda harus tetap pacaran sama dia. Cuman buat lindungin aku. Terus juga, aku dengar dari anak-anak di sekolah. Kalau Reza udah main tangan sama Linda, Dan aku dapat foto dia ditampar di sekolah hari ini. Siapa lagi kalau bukan Reza pelakunya, Pak? Berani-beraninya itu anak nyari mati sama papa apa gimana, ha? Apaan sih? Semua yang dibilang kakak itu bohong, Pak. Aku nggak ditampar sama Reza. Di foto itu aku ditampar sama salah satu anak buahnya kakak, Pak. Dan justru, Reza yang selamatin aku dari si anak buahnya Tata yang udah nampar aku. Linda, kamu apa-apaan sih ngebela dia? Pak, aku nggak tega lihat Linda dipaksa sama si Reza itu. Udah deh, Pak. Lebih baik Papa keluarin dia dari sekolah kita aja, Pak. Alvaro, kamu udah bener-bener kelewatan, tau nggak? Jangan bilang kamu malah beneran mulai suka sama dia ya. Pak, ini bahaya loh, Pak, buat Linda. Kalau lama-lama dibiarin, nanti Linda bakal terbiasa. Alvaro, aku nggak tahu kalau ternyata selama ini kamu emang sebangsat itu ya orangnya. Papa dengar itu kan, Pak? Pasti dia belajar ngomong begitu dari si cebor itu. Alinda, enggak sepatutnya kamu ngomong begitu sama kakak kamu. Aku nggak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata kayak begitu buat kakak. Padahal kakak cuma mau lindungin kamu dari dia loh. Aku tuh sayang sama kamu, makanya aku begini. Kamu ngerti gak sih? Jadi, gimana, Pak? Papa akan tangani masalah ini besok di ruang Kepsek. Lu semua yang ada di sini, persiapkan alat kalian masing-masing mulai dari hari ini. Karena besok, kita bakal habisin si cebol yang udah hajar kita semua kemarin. Jadi, kita datengin lagi sekolah itu. Kita buat bocah itu nyesel karena udah cari masalah sama kita. Siap, Bam! Reza, aku harus cari Reza secepatnya. Gimana pun caranya,
Aku harus lindungin dia dari Alvaro. Kiu kiu. Cantik. Maaf banget nih ganggu. Boleh nanya sebentar dah ya? Eh, iya boleh. Mau bertanya apa ya? Jadi begini. Kami berdua lagi nyari teman kami yang ada di sekolah ini. Biasalah, kami para cowok-cowok pengen nongkrong bareng. Mungkin aja kamu tahu teman yang lagi kami cari. Sebentar. Kalian berdua dari sekolah lain ya? Iya betul. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Cowok yang punya 2 tindik di alisnya yang kiri, matanya warna kuning, terus... Bocahnya juga pendek banget. Nah, iya, sama itu juga. Maksud kalian Reza? Aku nggak suka ya. Kalian mendeskripsikan pacar aku dengan kata pendek. Pacar? Lah, anjing, itu bocah kok bisa punya pacar sih? Udah malah ceweknya cakep lagi bejir. Mending kamu tinggalin aja cowok pendek kayak begitu dah. Daripada dia, gantengan juga aku. Bisa kali kita. Kiu kiu. Aduh, Mulai ngaco lu goblok. Ingat tujuan utama kita kesini, Pol. ya udah sih Ella. Jadinya gimana sekarang? Gua ada ide yang lebih baik daripada rencana pertama kita. Oh, ganti rencana nih jadinya. Mending sekarang kita culik dia aja. Aneh banget. Perasaan pas berangkat dari kos gua, cuacanya nggak mendung. Tapi pas gua udah sampai sekolah, tiba-tiba cuacanya jadi mendung. Firasat gua mau hujan sih sebentar lagi. Kayaknya hari ini gua kagak ada temen dah. Soalnya temen-temen deket gua yang dari kelas masih belum bisa masuk. Terus, Yohan ada urusan keluarga. Woi Res, akhirnya gua nemu elu juga. Iya, itu gua. Ada perlu apa? Ada surat dari anak sekolah lain buat lu. Isinya apa gua nggak tahu. Tapi gua diminta buat kasih ini ke lu. Hah? Surat buat gua? Oh, gitu. Makasih, bro. Emang ciri-ciri orang yang ngasih surat ini ke lu kayak gimana? Ciri-cirinya mereka pakai topeng warna merah. Terus juga ada kayak goresan-goresan gitu di topeng mereka. Woi bro, gua mau minta tolong sesuatu. Gua mau lu kasih surat ini kepada seorang murid bernama Reza. Ya udah, gue cabut duluan ya. Iya. Fix. Surat ini pasti dari mereka. Firasat gua. Mereka mau balas dendam sama gua. Tapi entah apa isi dari surat ini. Datanglah ke alamat sekolah ini. Kalau mau cewek elu kembali dengan selamat. Tenang aja, Alinda akan kami jaga baik-baik selagi menunggu lu datang. Bangsat, berani-beraninya ada yang ngehancurin pintu gerbang sekolah kita. Itu kan bocah yang udah ngehajar kita kemarin, Tai. Wah, gua tebak lu mau jemput cewek lu di sini ya. Tenang aja, Nyep. Pacar lu lagi dijagain sama abang-abangan kita kok. Kasih tahu gua. Di mana ketua brengsek kalian itu? Hah? Mau langsung lawan ketua geng kami? Lawak banget sih lu. Kalau mau lawan abang-abangan kami, lu harus lewati kami dulu, boy. Ya, itu pun kalau tinggi lu yang cebol itu sanggup sih. Udah, sana pulang aja. Cowok sependek elu, mana bakal bisa lawan kami semua.
Gua udah di ujung kesabaran gua. Jangan harap gua bakal kasih ampun kalian. Najis, lu kira kami takut sama jebol kayak lo? Lihat tuh guys, mau so jagoan dia sekarang. Kayaknya pede banget tuh bisa lawan orang sebanyak Jimmy. What? Dari tadi, kalian manggil gua dengan sebutan jebol berkali-kali. Lihat aja, dalam hitungan detik, gua bakal bikin lu semua lebih jebol dari gua, bangsat. Pengen bacaku! Rentier! Ampun, lepasin. Jidat gue retak. Ampun, ampun. Dipatahin, anjrit. Habisin dia. Tidurlah. Anjing cebol. Sialan, si cebol emang bukan kaleng-kaleng. Kok bisa sih? Ini anak-anak badai petir dibantai abis kayak gini? Bangsat, gagal semua rencana gua. Terpaksa deh, gua keluarin rencana cadangan. Pokoknya, apapun yang terjadi, si cebol harus gua singkirkan. Halo, kantor polisi? Iya pak, saya mau melapor. Ada tawuran besar pak di SMA Badai Petir. Kejadiannya brutal banget pak. Ada anak dari SMA Gagak Hitam yang datang dan langsung menyerang kami pak. Tolong segera datang pak. Ya pak, bagaimana pak? Saya salah satu anak sekolah dari SMA Badai Petir pak. Nama saya Alfora, Pak. Iya, Pak. Tolong segera datang, Pak. Kasihan ini teman-teman saya. Banyak yang luka-luka parah. Padahal sejak awal kami sudah minta damai. Tapi anak SMA Gagak Hitam terus menyerang brutal, Pak. Semua kawan-kawan saya diserang, Pak. Pakai senjata pentungan besi berduri. Padahal kami di sini semua cinta damai, Pak. Ini penyerangnya sekarang sudah ngebantai banyak teman-teman saya, Pak. Tolong segera datang ya, Pak. Yang banyak, Pak, polisinya. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak Polisi. Makasih, Pak. Mampus lo, cebol. Udah nggak bisa lari kemana-mana lagi loh.
Loh, Han? Kok lo masih di sekolah? Gua kira lu pergi bareng Reza tadi. Kan lo berdua udah pernah terpisahkan. Woi, Hen, masih di sekolah lu? Gua pikir sekolah udah sepi. Secara ini dah jam pulang sekolah. Iya nih, gue lagi urus dokumen-dokumen OSIS dan di luar juga hujan. Jadi entar-entar aja lah gue baliknya. BTW, tadi lo bilang apa? Kok gue nggak pergi sama Reza? Emangnya ada apa, Hen? Gue aja nggak tahu si Reza pergi kemana. Lah, jadi lu belum tahu? Tahu apa ya? Jangan bikin penasaran deh. Buruan kasih tahu. Emang ada apa, Hen? Oke. Jadi tadi siang gua ketemu segerombolan anak sekolah lain di gerbang sekolah kita. Mereka nitip surat ke gua buat dikasih ke Reza. Nah, pas gua kasih ke Reza dan dia baca surat itu, si Reza kayak kalap gitu bro. Terus dia langsung cabut, nggak tahu kemana. Oh ya? Waduh, gawat tuh kayaknya. Jangan-jangan tuh anak mau cari masalah lagi. BTW, anak sekolah mana, Hen? Yang ketemu sama lu? Dan lu tau nggak apa isi surat mereka itu? Gua kurang paham sih bro, mereka anak sekolah mana. Tapi sebagian besar dari mereka gua lihat ada yang pakai topeng merah gitu. Gak tahu kenapa. Topeng merah? Anjir, itu anak-anak SMA Bade Tektir. Celaka. Lu tahu nggak, Hen, surat itu isinya apa? Sampai Reza buru-buru cabut tadi. Tadi Woi, Res. Ini surat lo jatuh. Waduh. Gimana nih suratnya? Ya udah deh, gue simpen dulu aja. Ada-ada aja si Reza, pergi buru-buru amat. Ya udah, sip. Gue simpen dulu aja di tas. Jadi gitu Han. Jadi gue nggak tahu isi suratnya apa. Kan nggak enak kalau gue baca suratnya. Takutnya rahasia gitu. Tapi suratnya sama elo kan berarti? Ya udah sini, gue mau baca. Tapi Han, bukannya isi surat itu privasi ya? Ah, udah. Gue yang tanggung jawab kalau si Reza marah. Udah, buruan mana suratnya? Ya, Cek. Iya, bentar. Gawat, Kak Linda diculik, Hen. Apa? Kak Linda? Pacar Reza? Gokil. Wah, ini sih si Reza bakal ngamuk ke sekolah Bade Tektir. Sialan, mana dia sendirian lagi. Awas, Hen, gue harus bantu dia. Sialan, gimana ini? Gue gak mau Reza mati konyol di sekolah lawan. Tapi hujan deras banget. Dan gimana cara gue bantu dia? Gue juga sendirian. Sial. Damn, gak ada jalan lain. Gue harus keluarkan kartu as. Anjir. Aslinya gue hindari banget cara ini. Tapi gue udah gak punya pilihan. Halo, Om. Iya, ini Yohan. Saya butuh bantuan, Om. Kirim pasukan kita ke alamat yang akan saya kirim. Segera ya, Om. Saya tunggu. Anjing cempol. Mukul kepala gua kayak begitu mau nyari mati sama gua, hah? Sini ikut gua, Ru. Lepasin temen gua, bangsat. Woi,
maju. Lah, kenapa jadi harus gua duluan yang maju, Bijir? Udah lu aja yang maju. Yuk aja, takut gua. Lu kira gua kagak takut juga? Kebanyakan bacot lu pada udah salah pada maju lah. Pada penakut banget sih. Tapi jangan gue yang maju. Mungkin dong dia mau loncat ke sini. Itu tatapan gitu maksudnya apa coba? Gak mungkin lah dia bisa loncat ke sini. Ini kan cuma di lantai atas, boy. Gak mungkin dong kan. Gak mungkin kan dia bisa loncat ke sini. Bocah pendek, selamat datang di sekolah badai petir. Gue akuin lo punya nyali. Datang sendirian dan sanggup acak-acak sekolah gue. Tapi jangan salah, boy. Langkah lo cuma bisa berhenti di sini. Dan ruangan ini akan jadi kuburan lo, anjing. Banyak bacot. Gue datang ke sini bukan buat ngobrol, tapi buat bawa Alinda pergi. Jadi, minggir sat. Hei, cubol, yang sopan lo di wilayah orang. Mau gue kikis geraham lo sampai rata? Mau kikis Braham. Situ dokter gigi. Nyep. Lu dari tadi bacot mulu. Capek gue. Ibaratnya jagoan anime. Gue kesini mau aura farming, bukan mau ngobrol. Jadi, just cut the stupid shit. Let's fight! Boy, otaknya lo tuh ya, isinya cuma ribut doang. Lu ngerasa jagoan ya? Cih, gua bukan jagoan, tapi gebukin jagoan sering. Lo mau apa? Lu kira lu sudah menang? Bukan karena lu udah bisa menerobos sekolah gue. Sampai di sini, lu menang. Asal lo tahu, lu tuh ibarat tikus masuk perangkap. Apapun yang sekarang lo lakukan, lu bakal mampus, cing. Dan gue kasihan sama lo. Lo harus repot kayak begini. Padahal ini semua awalnya bukan urusan lo. Pertikaian sekolah kita dimulai saat ada sekumpulan orang dari sekolah lo yang so jago nyukulin anak-anak junior sekolah gue. Sebagai abang-abangan, jelas gue nggak terima sekolah kami direndahkan begini. Itu sebabnya kami kirim pasukan petir untuk serang sekolah Dadak Hitam untuk balas dendam. Sialnya, ternyata bocah yang kami bawa teman sekelas lo. Kejadian yang bikin lo emosi. Sampai akhirnya tim petir gue lo habisin satu persatu di jalanan. Sebagai gantinya, sekarang gue bawa cewek lo untuk memancing lo datang. Tapi jujur gue gak sangka lo bisa melaju sejauh ini. Buah nangka, buah kedondong. Dijual sekilo sama Pak Tepom. Gue tahu lo gondrong, tapi soal nyali, lo nggak lebih, cuma macan ompong. Bangsat.
Kenapa, boy? Baru terasa power gue ya? Ampet, tenaga si gondrong udah main-main. Ini jelas bukan lawan biasa. Harus segera gue bantai nih si anjing. Cih, gak ada cerita gue mundur. Lanjut. Cih, lagi pula. Gimana caranya lo bisa tahu kalau pacar lo ada di sini, hah? Makanya, kalau punya anak buah, yang kuatan dikit dong. Seenggaknya, cari yang sejago gua berantemnya. Bangsat. Sebelum lebih parah sekolah lo gue acak-acak, kasih tahu di mana abang-abangan lo sekap Linda. Ampun lu, lepasin kau Cilo. Ini gue bisa mati kalau mau cepet terus kayak begini. Oke. Ampun, cewek lo ada di kos paling ujung di lantai ini. Lo tinggal lurus aja ke arah sana. Dasar bocah-bocah nggak guna. Ya kali masa lawan satu bocah sependek lu aja nggak bisa. Dasar malu-maluin. Ngomong begitu, kayak bisa menang aja dari gua. Tutup mulut lu bangsat. Cih, harusnya lu sadar kondisi tubuh lu yang sekarang sebenarnya udah enggak kuat lagi buat lawan gua. Ini semua bukan apa-apa buat gua. Tapi kalau lo udah berani bawa orang yang gua peduli, lo bakal habis sama gua. Bacot. Sampai kapan lu bakal sadar sih bahwa lu udah kalah sebenarnya sekarang? Tubuh lu yang kecil itu pasti udah nggak sanggup lagi nahan pukulan. Udah ngaku aja bahwa lu dari tadi berusaha untuk tahan semua rasa sakit dari pukulan anak-anak buah-buah kan? Dan sekarang gue percaya kalau lu udah di tahap ujung batas lo. Tubuh gua memang kecil, tapi bukan berarti tekad gua akan kecil juga. Tubuh gua memang kecil, tapi bukan berarti tekad gua akan kecil juga. Udah kalah tapi masih belagu. Lu tolol apa gimana sih? Yang tolol di sini itu elu. Harusnya elu nggak deketin gua, bangsat. Jangan buah. Gua enggak peduli seberapa banyak lu dan para anak buah lu untuk nyerang gua. Tapi kalau lu udah bawa pacar gua, itu sama aja kayak lu minta dihabisin sama gua. Bangsat. Berhenti semuanya.
Apa yang sudah terjadi di sini? Apa benar Anda yang bernama Reza? Ada urusan apa sama gua? Sebenarnya, kami semua adalah anak buah dari Johan. Salam kenal. Anak buah. Reza, astaga, syukur lu masih hidup, Res. Udah. Sekarang lu tenang aja. Kami semua di sini buat tolongin lu sama Kalinda. Di mana caranya lu tahu soal ini? Gua tahu dari murid yang ngasih lu surat itu di sekolah, Res. Om, tolong lepasin Kalinda yang ada di sebelah sana. Baik, Tuan Muda. Tuan muda. Bentar. Ini gua kagak salah denger kan? Maksud lu dipanggil begitu apaan? Gua lama banget kampret. Udah cepetan jawab, jir. Dari tadi ngomong gua terus. Tuan Muda! Berani-beraninya. Sudah. Saya nggak apa-apa kok. Jadi, Res, gue sebenarnya anak dari seorang mafia. Mafia? Iya, mereka semua yang di belakang gua ini adalah tim milik bapak gua. Dan sekarang gua minta tolong sama mereka buat selamatin lu sama Kalinda. Tapi mulai sekarang gua rasa seharusnya gua lebih percaya sama kemampuan bela diri lu sih, men. Gokil, lu bisa ngalahin satu sekolah sendirian. Anjir, gua habis tampar anak mafia. Tadi lu sadar kan kalau gua cuman bercanda pas tampar lu. Mampus lu. Gua aduin ke bapak gua. Biar tau rasa kan lu. Iya, lagian lu lama banget tadi ngomongnya, woy. Muka lu panik banget, anjir. Ya elah, gua bercanda doang, nyet. Emangnya lu kira gua kayak Alvaro? Dikit-dikit adu sama bapaknya. Kagak, men. Makasih ya, men. Karena udah datang kesini. Udahlah. Lu itu udah gua anggap sebagai sahabat gua, Res. Jadi mulai sekarang jangan ragu buat minta tolong sama gua ya. Iya. Sebentar. Gua mau periksa Pak Linda dulu. Jangan ada yang bergerak. Jatuhkan semua senjata kalian ke lantai. Semuanya. Kita pergi sekarang yuk. Baik, Tuan Muda. Tenang, Res. Udah gua urusin kendaraan dan lain-lain. Polisi juga udah datang buat tangkap para murid-murid ini. Oke, ayo